warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Fatku Rizky, NIM 435, ingin menjelaskan materi tentang klasifikasi korban viktimologi. Yang pertama, peran korban. Peran korban dalam kriminologi adalah studi tentang interaksi antara korban dan pelaku dalam suatu tindakan kriminal. Victim precipitation adalah sebuah teori dalam ilmu viktimologi. Marvin Wolfgang, seorang kriminolog abad ke-20, menciptakan istilah peran korban dalam karyanya Victim Precipitated Criminal Homicide. Gagasan Wolfgang adalah bahwa korban adalah orang pertama dalam skenario pembunuhan yang menggunakan kekuatan fisik terhadap pelaku berikutnya. Peran korban dapat digambarkan sebagai kondisi atau tindakan seseorang yang dapat menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan. Peran korban dalam konteks kejahatan melibatkan aspek-aspek seperti tindakan yang dilakukan oleh korban, waktu kejadian, dan lokasi peristiwa. Hubungan fungsional antara korban dan pelaku dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Peran korban menyiratkan bahwa dia tidak hanya bertanggung jawab atas kejahatan, tetapi juga berpartisipasi di dalamnya. Dalam beberapa situasi, korban dapat memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada pelaku jika korban menghasut kejahatan. Wolfgang mengklaim bahwa penelitian statistik telah menunjukkan bahwa 1 dari 4 korban pembunuhan turut membantu mempercepat pembunuhan mereka sendiri. Amir, seorang peneliti kasus pemerkosaan, mengatakan bahwa korban terlibat dalam berkontribusi dalam 1 dari beberapa insiden pemerkosaan. Temuan dari penelitian ini didukung oleh penelitian Meyer dan Mead pada tahun 1993 yang menemukan bahwa korban yang terlibat dalam kasus pemerkosaan berkisar antara 4% hingga 19%. Seringkali disebabkan oleh ketidakbertanggungjawaban korban sendiri. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dilihat bahwa tindakan korban dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan melalui provokasi atau kecerobohan korban, yang dapat menjadi elemen yang memotivasi pelaku untuk melakukan kejahatan. Korban suatu kejahatan memiliki bentuk yang beragam. Korban dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk jenis kelamin, usia, dan faktor lainnya. Berbagai bentuk korban tersebut dalam ilmu viktimologi disebut dengan tipologi korban. Meselin dan Wolfgang mengelompokkan jenis korban menjadi 5, diantaranya yakni sebagai berikut. Primary victimization merupakan bentuk viktimasi yang terjadi secara langsung pada individu sebagai korban utama dari suatu tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, individu tersebut mengalami dampak secara personal, baik secara fisik, psikologis, maupun material akibat tindakan pelaku. Dengan kata lain, primary victimization menitik beratkan pada penderitaan yang dialami langsung oleh korban akibat perbuatan yang menimpanya tanpa melalui perantara atau pihak ketiga. 2. Secondary victimization. Secondary victimization terjadi ketika korban mengalami viktimisasi lanjutan bukan semata-mata karena tindakan pelaku, melainkan akibat dari reaksi, perlakuan, atau persepsi pihak lain terhadapnya. Dalam konteks ini, korban dipandang bukan sebagai individu, melainkan sebagai bagian dari suatu kelompok atau entitas tertentu seperti badan hukum, lembaga, dan atau komunitas. Akibatnya, penderitaan korban dapat semakin meningkat karena mereka menerima perlakuan diskriminatif, stigma sosial, atau penilaian negatif yang didasarkan pada identitas kelompoknya, bukan pada fakta kejadian yang sebenarnya. 3. Tertiary victimization. Tertiary victimization merupakan bentuk viktimisasi yang terjadi pada tingkat sosial dan institusional, yaitu ketika dampak dari suatu tindak kejahatan tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung dalam kurung primer maupun oleh pihak terdekat korban dalam kurung sekunder, tetapi juga memengaruhi masyarakat luas dan sistem negara. Tertiary victimization dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana masyarakat dan lembaga negara mengalami konsekuensi sosial, psikologis, dan struktural akibat adanya peristiwa viktimisasi.
Hal ini dapat terwujud dalam bentuk menurunnya rasa aman dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, meningkatnya ketegangan sosial, munculnya stereotip terhadap kelompok tertentu, serta meningkatnya beban negara dalam hal penegakan hukum, pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi sosial. 4. Mutual victimization. Mutual victimization merupakan kondisi di mana pelaku tindak pidana sekaligus memiliki posisi sebagai korban dalam peristiwa yang sama. Fenomena ini mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara pelaku dan korban, di mana kedua belah pihak saling terlibat dalam tindakan yang menimbulkan kerugian baik secara fisik, psikologis maupun sosial. 5. No victimization. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap identitas korban harus dijaga secara ketat guna menghindari segala bentuk pengungkapan atau penyalahgunaan informasi pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban. Konsep ini tidak berarti bahwa dalam suatu peristiwa tidak terdapat korban, melainkan menekankan bahwa identitas dan pengalaman korban tidak boleh diekspos secara terbuka demi menjaga martabat, keamanan, serta privasi yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan di atas, keterlibatan korban dalam kejahatan terkait dengan tindakan dan sikap mereka. Peran korban memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindak pidana menurut hukum pidana. Menjadi korban tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab pidana. Tidak sedikit korban yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan tindak pidana. Contoh peran korban termasuk kasus-kasus di mana kelalaian korban berkontribusi pada terjadinya tindak pidana. Hal ini dapat terjadi ketika korban menarik perhatian pelaku seperti korban yang berpakaian provokatif, menunjukkan uang mereka, atau berperilaku berlebihan. Korban dapat mempengaruhi perilaku kriminal dengan memotivasi, membujuk, atau meminta pelaku untuk melakukan kejahatan. Korban juga dapat berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pelaku dalam melakukan kejahatan. Selain itu, korban mungkin sering merasa menjadi korban oleh tindakan orang lain. Mereka kemudian dapat menampilkan diri mereka sebagai korban untuk membenarkan keterlibatan mereka dalam kegiatan ilegal. Tentang penyebaran video asusila. Pengertian penyebaran video asusila. Nama pornografi berasal dari kata Yunani, yaitu pornografia. Kata ini merujuk pada tulisan atau lukisan tentang pelacur, terkadang disingkat menjadi porno, poron atau porno. Pornografi menggambarkan tubuh manusia atau aktivitas seksual dengan tujuan menimbulkan gairah seksual. Istilah ini seringkali digunakan secara bergantian dengan erotika, meskipun keduanya memiliki makna yang mirip. Etimologi kata ini dapat ditelusuri kembali ke istilah Yunani porne, yang berarti anjing betina, dan graphen, yang berarti menulis atau menggambarkan. Pornografos sendiri mengacu pada tulisan atau gambar yang berkaitan dengan prostitusi. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, suara dan gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual serta melanggar norma kesusilaan. Menurut KBBI, pornografi adalah penggambaran aktivitas seksual dalam gambar atau tulisan yang dimaksudkan untuk merangsang nafsu birahi. Pornografi didefinisikan sebagai konten tertulis dibuat khusus untuk merangsang hasrat seksual. Abu Al-Ghifari mendefinisikan pornografi sebagai segala jenis media yang secara vulgar menggambarkan bagian tubuh tertentu dengan maksud untuk menarik lawan jenis. Di sisi lain, menurut pandangan feminis dan moralis konservatif, pornografi dijelaskan sebagai representasi materi seksual yang memiliki potensi mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan. Secara umum, pornografi diartikan sebagai bentuk materi yang mengandung unsur seksual seperti tulisan, gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, animasi, kartun,
percakapan, gerakan tubuh, atau gambar bergerak melalui media komunikasi pertunjukan di muka umum. Materi tersebut mengandung elemen cabul atau eksploitasi seksual dan bertujuan untuk menimbulkan nafsu birahi. Selanjutnya diteruskan rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgi Dwi Andika dengan NIM akhir 425. Adanya saya di sini untuk melanjutkan tentang yang dijelaskan oleh Kabib. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai pornografi, pemerintah Indonesia sudah mengambil tindakan serius untuk memberantas pornografi, termasuk kegiatan pembuatan, penyebaran, pengadaan, distribusi, siaran, impor, ekspor, penawaran, perdagangan, penyediaan, dan penyewaan pornografi. Peningkatan penggunaan media massa telah menyebabkan peningkatan penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Pornografi merupakan masalah sosial yang penting karena melanggar norma sosial, kepercayaan agama, standar moral, dan peraturan hukum, dan berdampak negatif serta merusak fondasi etika masyarakat. Unsur kejahatan pornografi mencakup kegiatan seperti impor, ekspor, penawaran, penyewaan, penyediaan, unduhan, pendengaran, peragaan, pemanfaatan, kepemilikan, penyimpanan, ajakan, bujukan, pemanfaatan, izin, melibatkan anak-anak, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ada konotasi lain yang terkait dengan istilah membuat dengan membuat, memperbanyak dengan memperbanyak, menyebarluaskan dengan menyebarluaskan, dan menjual kepada orang lain. Selain membeli, pelanggaran yang terkait dengan pornografi yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini telah dijelaskan pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang menyatakan bahwa menghasilkan, membuat, memperbanyak, atau menggandakan tujuan mendengarkan, menunjukkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan digunakan pada saat yang sama dalam situasi tertentu. Namun, cara penerapan aturan hukum terhadap ketentuan tertentu dipengaruhi oleh penerapan pasal tersebut yang tidak memadai sebagai standar untuk semua undang-undang. Yang selanjutnya, peraturan perundang-undangan tentang penyebaran video asusila. Istilah pornografi dalam bahasa Latin berasal dari kata pornos, yang berarti tindak asusila, kecabulan, atau ketidaksenonohan, dan grafi yang mengacu pada tulisan atau gambar yang terukir pada benda-benda seperti patung dan alat yang digunakan untuk kontrasepsi dan pengguguran kandungan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak mendefinisikan pornografi, tetapi mengacu pada segala sesuatu melanggar kesusilaan. Dalam hal ini terdapat keterkaitan antara penjelasan pornografi pada pasal 1 Undang-Undang Pornografi dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam poin melanggar kesusilaan. Maka dapat disimpulkan bahwa makna pornografi di dalam Undang-Undang Pornografi memiliki makna yang luas dibandingkan dengan Undang-Undang ITE dan KUHP. Kejahatan yang mengandung kesusilaan dibagi menjadi dua: kejahatan terhadap kesopanan atau kesusilaan, dan kejahatan yang berada di luar kesusilaan seperti kejahatan melanggar kesusilaan umum dan kejahatan pornografi. Hal tersebut diatur di dalam KUHP pasal 281 sampai 299 dan pasal 301, 504, 505 serta pasal 532 sampai 547. Dengan ini menunjukkan bahwa kejahatan kesusilaan merupakan bentuk pelanggaran pada norma hukum, agama, dan sosial. Menurut Sianturi dan Joko Prakoso, Sianturi, suatu tindakan asusila memiliki hubungan erat dengan perilaku dan sifat dalam suatu permasalahan pola pikir seksual hingga menjadi kejahatan kesusilaan. Peraturan perundang-undangan tentang penyebaran video asusila seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE menjadi lebih rumit seiring perkembangannya dibandingkan dengan KUHP. Pornografi telah diatur dalam KUHP sebelum
disahkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pornografi. Ketentuan yang relevan dapat ditentukan dalam pasal 282 sampai 283, 532 dan 533 KUHP. Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang pornografi menetapkan hukuman untuk produksi atau distribusi pornografi sesuai dengan tingkatan keseriusan pelanggaran. Seiring berkembangnya teknologi, penggunaan media komunikasi sering disalahgunakan untuk kejahatan. Oleh sebab itu, aturan merupakan tameng bagi suatu negara. Lahirnya Undang-Undang ITE yang telah mengalami perubahan yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pengaturan yang secara khusus mengatur tentang permasalahan penggunaan teknologi dalam pornografi diharapkan dapat bertindak sebagai pencegahan bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Yang ketiga, tipologi korban menurut viktimologi pada kasus revenge porn. Menurut Benjamin Mendelssohn, ada beberapa tipologi korban kejahatan dan ia sangat menekankan pada sikap kebanyakan korban yang menyebabkan mereka menjadi korban. Yang pertama, korban yang tidak bersalah. Seorang individu yang tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa yang menimbulkan kerugian atau penderitaan, namun kebetulan berada di lokasi kejadian pada waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, ia menjadi pihak yang tidak bersalah, tetapi turut berdampak akibat keberadaannya di tempat dan waktu yang tidak tepat. Contoh kasusnya dapat ditemukan ketika seseorang yang sama sekali tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana tertentu secara kebetulan berada di sekitar lokasi terjadinya kejahatan, sehingga kemudian disangka atau turut mengalami konsekuensi hukum maupun sosial dari peristiwa tersebut, meskipun sebenarnya ia tidak memiliki peran atau keterlibatan apapun dalam kejadian itu. Yang kedua, korban dengan kesalahan kecil. Seseorang yang tidak secara langsung terlibat dalam peristiwa yang bersifat menyakitkan atau merugikan, namun memiliki kontribusi tidak langsung terhadap terjadinya peristiwa tersebut. Misalnya, individu yang kerap mengunjungi atau beraktivitas di wilayah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, sehingga secara tidak sadar meningkatkan risiko dirinya menjadi korban atau turut menciptakan situasi yang mendukung terjadinya tindak kejahatan. Yang ketiga, korban bersalah, pelaku bersalah. Korban dan pelaku dapat saja berada dalam situasi di mana keduanya terlibat secara bersamaan dalam aktivitas yang melanggar hukum. Misalnya, keduanya mungkin memiliki niat atau tujuan yang sama untuk melakukan tindak kriminal tertentu, seperti upaya pencurian kendaraan motor, perampokan toko, dan transaksi ilegal lainnya. Dalam kasus semacam ini, peran korban dan pelaku menjadi lebih kompleks karena hubungan mereka tidak hanya sebatas antara pihak yang dirugikan dan pihak yang melakukan kejahatan, tetapi juga melibatkan unsur kerjasama atau keterlibatan timbal balik dalam tindak pidana tersebut. Situasi ini sering menimbulkan kesulitan dalam menentukan tanggung jawab hukum masing-masing pihak, mengingat keduanya sama-sama berpartisipasi dalam tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian atau konsekuensi hukum. Yang keempat, pelaku bersalah, korban lebih bersalah. Korban dan pelaku dapat saja berada dalam situasi di mana keduanya terlibat secara bersamaan dalam aktivitas yang melanggar hukum. Misalnya, keduanya mungkin memiliki niat atau tujuan yang sama untuk melakukan tindak kriminal tertentu, seperti upaya pencurian kendaraan bermotor, perampokan toko, dan transaksi ilegal lainnya. Dalam kasus semacam ini, peran korban dan pelaku lebih kompleks karena hubungan mereka tidak hanya sebatas antara pihak yang dirugikan dan pihak yang melakukan kejahatan, tetapi juga melibatkan unsur kerjasama atau keterlibatan timbal balik dalam tindak pidana tersebut. Situasi ini sering menimbulkan kesulitan dalam menentukan tanggung jawab hukum masing-masing pihak, mengingat keduanya sama-sama berpartisipasi dalam tindak melawan hukum
yang mengakibatkan kerugian atau konsekuensi hukum. Yang kelima, korban bersalah. Situasi tersebut menggambarkan kondisi di mana korban awalnya merupakan pihak yang memulai atau memicu terjadinya konflik, namun pada akhirnya justru kehilangan nyawa saat berusaha mempertahankan diri. Misalnya dalam suatu hubungan, seseorang yang kerap mengalami kekerasan fisik maupun psikis dari pasangannya melakukan tindak balasan dengan maksud melindungi diri dari ancaman yang nyata terhadap keselamatannya. Dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan bukan semata-mata sebagai bentuk agresi, melainkan sebagai upaya pembelaan diri, self defense, yang timbul akibat tekanan, ketakutan atau situasi yang mengancam jiwa, meskipun kemudian berujung pada kematian pihak yang sebelumnya menjadi pelaku kekerasan. Yang selanjutnya, korban khayalan. Beberapa individu dengan sengaja melakukan tindak pemalsuan mengaku sebagai korban, padahal pada kenyataannya tidak mengalami peristiwa tersebut. Tindakan ini dapat berupa pembuatan atau penyampaian laporan palsu kepada pihak berwenang dengan tujuan menyesatkan, memperoleh simpati, keuntungan pribadi, atau merugikan pihak lain. Perbuatan semacam ini tidak hanya melanggar norma etika, tetapi juga termasuk dalam kategori tindak pidana karena memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Dudarmawan dengan NIM 431. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari rekan saya, yaitu Singgi. Jika dilihat dari beberapa teori menurut Mendelssohn di atas, maka korban revenge porn yang tidak memberikan izin atau persetujuan untuk dipostingnya materi pornografi, mereka masuk ke dalam korban yang tidak bersalah atau innocent victim. Kategori korban sama sekali tidak bersalah mencerminkan bahwa perempuan yang mengalami pelecehan seksual seringkali korban tanpa kesalahan atau kontribusi mereka sendiri dalam situasi tersebut. Hal ini menyoroti pentingnya mengakui bahwa perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual layak mendapatkan perlindungan dan keadilan tanpa disalahkan atas apa yang mereka alami. Selanjutnya, Ezat A. Fattah mengelompokkan tipologi korban ke dalam 5 kategori. Pertama, ada individu yang percaya bahwa jika suatu kejahatan tidak terjadi, mereka tidak akan terpengaruhi oleh kejahatan tersebut, yang disebut sebagai korban yang tidak berpartisipasi atau non-participating victims. Kedua, ada orang yang karakteristiknya pribadinya membuat diri mereka lebih rentan menjadi korban kejahatan, yang disebut sebagai korban laten atau yang memiliki kecenderungan, atau yang disebut dengan latent or predisposed victims. Ketiga, ada individu yang melalui kondisi atau perilaku mereka secara tidak langsung memicu kejahatan terhadap diri mereka sendiri, atau korban provokatif, yaitu provocative victims. Keempat, ada orang yang karena tindakan atau perilaku mereka sendiri menjadikan diri mereka menjadi korban, dikenal sebagai korban yang berpartisipasi atau participating victims. Yang kelima, ada mereka yang secara sadar menjadikan diri mereka korban, yang dikenal sebagai korban palsu atau false victims. Perbedaan antara korban laten atau yang memiliki kecenderungan terletak pada pengaruh faktor sosial terhadap korban. Jika dianalisis dari teori tipologi korban menurut Ezat, korban revenge porn termasuk pada kategori korban yang tidak berpartisipasi atau non-participating victims, yang merupakan individu yang percaya bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh tindakan kejahatan tersebut jika tidak terjadi. Dalam konteks revenge porn, ini mencakup individu yang tidak pernah menyangka bahwa privasi mereka akan dilanggar dan foto atau video pribadi mereka akan disebarluaskan. Selain Benjamin Mendelssohn dan Ezat A. Fattah, Stephen Schaeffer juga menguraikan tipologi korban ke dalam 6 kategori. Yang pertama,
terdapat pula individu yang tidak memiliki keterlibatan langsung dengan tindak kejahatan, namun tetap mengalami dampak akibat peristiwa tersebut. Mereka sering disebut sebagai korban yang tidak berhubungan langsung atau unrelated victims, yaitu pihak-pihak yang menderita kerugian, baik secara fisik, psikologis, maupun material, meskipun tidak memiliki hubungan sebab akibat atau keterlibatan personal dengan pelaku maupun korban utama dari tindak kejahatan tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah terdapat individu yang secara tidak langsung atau tanpa kesengajaan berperan dalam memicu terjadinya tindak kejahatan yang kemudian menimpa diri mereka sendiri. Individu seperti ini dikenal sebagai korban provokatif, yaitu pihak yang melalui sikap, perilaku, atau tindakan tertentu meskipun tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kejahatan, dapat menimbulkan reaksi agresif atau tindakan melawan hukum dari pelaku. Dengan kata lain, keberadaan unsur provokasi dari korban menjadi salah satu faktor yang turut berkontribusi terhadap terjadinya peristiwa kejahatan tersebut. Yang ketiga, terdapat individu yang tanpa mereka sadari berperan dalam memicu terjadinya tindak kejahatan terhadap diri mereka sendiri. Individu semacam ini dikenal dengan istilah korban pemicu, yaitu korban yang melalui sikap, perilaku, atau tindakan tertentu secara tidak langsung mendorong, menimbulkan, atau memprovokasi pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal terhadap mereka, meskipun tidak secara sengaja mengundang terjadinya kejahatan. Perilaku korban tersebut berkontribusi pada munculnya situasi yang memicu tindak kriminal. Yang keempat, ada individu yang memiliki kondisi fisik tertentu sehingga meningkatkan kerentanannya terhadap tindak kejahatan, dikategorikan sebagai korban yang lemah secara biologis. Kelompok ini mencakup orang-orang yang secara fisik memiliki keterbatasan atau kelemahan seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, atau individu yang sedang sakit. Kondisi biologis mereka menyebabkan kemampuan untuk melindungi diri atau memberikan perlawanan menjadi terbatas, sehingga menjadikan mereka lebih mudah menjadi sasaran pelaku kejahatan. Yang kelima, dalam masyarakat terdapat kelompok individu yang berada pada posisi terpinggirkan atau kurang berdaya, sehingga menjadikan mereka lebih rentan menjadi sasaran tindak kejahatan. Selain itu, terdapat pula individu yang baik secara sadar maupun tidak sadar menciptakan kondisi atau situasi tertentu yang meningkatkan kemungkinan mereka menjadi korban kejahatan. Fenomena ini dikenal dengan istilah korban yang memperburuk diri sendiri, yaitu keadaan di mana perilaku, keputusan, atau kelalaian individu berkontribusi terhadap timbulnya situasi yang menempatkan mereka dalam posisi rentan terhadap kejahatan. Korban revenge porn dapat dikategorikan sebagai participating victims karena mereka secara aktif terlibat dalam pembuatan konten tersebut, meskipun mereka tidak menyadari bahwa materi tersebut akan digunakan sebagai alat untuk melukai mereka di masa depan. Mereka masih berpartisipasi dalam proses pembuatan konten yang kemudian disalahgunakan. Dengan demikian, mereka rentan menjadi korban karena kecenderungan atau ketidaktahuan mereka, namun juga berpartisipasi secara aktif dalam tindakan yang akhirnya menyebabkan mereka menjadi korban. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam memahami dinamika korban dalam konteks kejahatan revenge porn. Selanjutnya, faktor terjadinya victim blaming korban revenge porn. Victim blaming adalah sikap merendahkan di mana korban kejahatan atau kecelakaan dianggap sepenuhnya atau sebagian bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada mereka. Sikap ini dapat muncul dalam berbagai bentuk respons negatif dari para profesional seperti hukum, medis, atau kesehatan mental, juga dari media, keluarga, atau teman-teman korban. Pelaku laki-laki yang melakukan pelecehan terhadap perempuan seringkali mencoba membenarkan tindakan mereka dengan alasan meredakan stres atau memenuhi hasrat pribadi tanpa memikirkan dampaknya.
Faktor ini menjadi penyebab utama perilaku dalam melakukan kejahatan. Konsekuensi dari victim blaming adalah pengaruhnya terhadap pelaporan kejahatan di masa yang akan datang. Korban yang mendapat tanggapan negatif dan disalahkan cenderung mengalami penderitaan yang lebih besar dan kurang mungkin melaporkan pelecehan yang mereka alami. Korban yang disalahkan lebih memilih menghindari viktimisasi sekunder, sehingga seringkali tidak melaporkan kejahatan yang mungkin terjadi pada mereka. Ketidakadilan gender pun menjadi faktor penyebab terjadinya victim blaming terhadap korban pelecehan seksual pada perempuan. Perempuan yang dianggap lemah sangat rentan menjadi sasaran victim blaming. Ketidakadilan gender juga memperkuat norma-norma sosial yang merugikan perempuan, seperti anggapan bahwa perempuan harus selalu menjaga diri mereka sendiri dan bertanggung jawab atas keselamatan mereka di ruang publik maupun private. Norma-norma ini mengabaikan fakta bahwa pelaku kekerasanlah yang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam lingkungan yang tidak adil secara gender, perempuan yang berani melaporkan pelecehan seksual juga seringkali menghadapi stigma sosial yang bisa memperburuk trauma mereka. Victim blaming tidak hanya menambah penderitaan korban, tetapi juga menghambat upaya untuk membawa pelaku keadilan dan mencegah kekerasan seksual lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu ada perubahan sistematik dalam cara pandang masyarakat terhadap perempuan dan pelecehan seksual, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya keadilan gender untuk mengurangi victim blaming. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi penyalahan korban ialah adanya rape myths dan just word beliefs mythos. Pemerkosaan menuntut korban untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dianggap provokatif selama kejadian, dengan anggapan bahwa insiden tersebut sebenarnya bisa dihindari. Keyakinan ini membatasi peran dan hak perempuan, berkontribusi pada tinggi jumlah orang yang mempercayai rape myths. Sekian materi yang dapat saya jabarkan. Lebih kurang mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Webi Sulistyo dari 419 akan menjelaskan tentang materi dualisme viktimisasi dalam perang. Jadi, viktimisasi merupakan konstruksi dalam viktimologi yang menjelaskan bagaimana seorang korban tercipta dari suatu tindak pidana yang dilakukan. Perkembangan disiplin ilmu viktimologi menjadikan hak asasi manusia yang terlibat dalam kajian viktimisasi dan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penegakan sanksi, tetapi juga mulai memiliki dimensi repatriasi atas kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Namun, dalam menentukan korban melalui viktimisasi terdapat masalah dualisme. Apakah pelaku adalah korban atau pelaku adalah pelaku dan bukan korban? Hal seperti ini dapat ditemukan dalam situasi konflik seperti operasi militer atau peperangan. Pembahasan berikut akan menjelaskan masalah dalam menentukan korban dalam peperangan. Nah, selanjutnya ada tentang militer sebagai pejabat. Anggota militer dalam suatu negara mempunyai fungsi dan peran yang vital, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban serta kedaulatan negara, baik yang datang dari luar negeri seperti agresi militer negara lain maupun yang datang dari dalam seperti pemberontakan, gerakan separatis atau perang dan perang. Militer yang bertugas sejak zaman dahulu kala tidak lepas dari penggunaan senjata tajam hingga penggunaan senjata dengan peluru timah. Akibat penggunaan senjata, suatu tindakan dilakukan dengan cara membunuh atau melukai lawan. Bahkan ada yang melakukan penyiksaan terhadap tawanan perang untuk tujuan tertentu. Tidak jarang mereka tidak bersenjata atau tidak terlibat pun menjadi korban perang. Pada masa kini, perang masih saja terjadi padahal masyarakat sudah lama mengetahui dampak negatif perang, baik bagi dirinya masing-masing maupun negaranya. Namun, dengan adanya lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, kesadaran politik global mulai merumuskan kembali hal-hal yang terkait dengan perang, terutama apa yang boleh dan apa yang dilarang. Mekanisme konstruksi etika mengenai perang dilakukan secara rumit dan sebisa mungkin diupayakan tetap objektif dengan tidak mengedepankan nilai
atau kepentingan negara tertentu. Jadi sebab kepentingan negara seharusnya berjalan sesuai ketentuan internasional Stephens 2014. Hasil dari proses di atas adalah lahirnya hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional adalah hukum publik yang mengatur situasi perang, seperti melindungi orang yang tidak mampu lagi berperang, masyarakat sipil yang tidak terkait dengan perang, dan masalah-masalah lain yang sering terjadi dalam konflik bersenjata. Dengan ditemukannya hukum humaniter internasional, manusia memiliki perisai dari kejadian-kejadian seperti kejahatan atau kekerasan yang tidak berprinsip dan dapat dihindari. Namun, ketentuan hukum humaniter internasional seperti Konvensi Jenewa, jika tidak disertai dengan kebenaran dari pihak-pihak yang menandatanganinya, akan tetap menjadi mimpi atau setumpuk surat di atas kertas. Tindakan yang kejam dan brutal serta melanggar ketentuan hukum humaniter internasional masih sering terjadi dalam konflik bersenjata. Suriah di bawah rezim Hafez al-Assad mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Melalui kekuasaannya, ia menyiksa anak-anak yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perang, hanya karena anak-anak tersebut mencor-coret tembok sekolah mereka dengan kalimat yang menyuruh Assad untuk mundur dari kursi pemerintahan. Contoh lain, kekejaman pasukan bersenjata yang melanggar hukum humaniter internasional adalah operasi kudeta militer Myanmar yang dimulai sejak Februari 2021. Masyarakat sipil menjadi korban kudeta militer Myanmar dan banyak yang terbunuh, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Ketentuan hukum internasional, baik yang memuat hak asasi manusia secara umum maupun yang memuat hak-hak khusus seperti Konvensi Hak-Hak Anak, termasuk ketentuan yang secara khusus mengatur untuk humaniter dan yang tidak, menegaskan bahwa masyarakat sipil dan anak-anak harus dilindungi dari kekuasaan militer atau dibunuh. Selain warga sipil, orang-orang yang terluka, tentara medis, dan tawanan perang juga dilarang untuk dilukai atau dibunuh. Dengan demikian, kedudukan anggota militer Myanmar adalah sebagai pelaku kejahatan yang bertentangan dengan masyarakat sipil Myanmar, penjahat perang, karena yang menjadi sasaran militer adalah warga sipil yang tidak bersenjata. Militer sebagai korban. Nah, jadi militer sebagai korban dalam konstruksi pikiran kita, korban dapat diartikan sebagai secara sederhana sebagai orang-orang yang lemah atau tidak dapat melawan sehingga mereka menjadi sasaran sebagai korban. Konstruksi ini umum dan sering juga ditemukan dalam berbagai kajian viktimisasi atau kasus pidana. Para ahli viktimologi juga membuat tipologi korban dengan mengelompokkan mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, dan mental, serta biologis sebagai orang-orang yang sering atau dapat menjadi sasaran ketika suatu tindak pidana dilakukan. Menurut Rob, mereka yang lemah dan sering menjadi korban tindak pidana adalah 1. Perempuan, 2. Anak-anak, 3. Kelompok ras minoritas, yang 4. Kelas pekerja. Berbagai bentuk kejahatan seperti kekerasan seksual, pemerkosaan, kejahatan terhadap keseksualan, perbudakan, pemaksaan kehamilan, serta kejahatan yang berwujud kejahatan terhadap kemanusiaan kerap menyasar kepada anak-anak dan perempuan karena secara biologis mereka belum mampu secara fisik, namun secara fisiologis mereka masih lemah. Nah, mengakui konstruksi di atas, jika tidak melihat anggota militer, khususnya anggota militer Myanmar yang memiliki senjata melalui pelatihan fisik dan mental yang sulit sebelum dan sesudah diterima menjadi anggota militer, tentu saja hal ini sangat kontradiktif. Hal ini karena jumlah militer tidak lemah secara fisik dan mental seperti anak-anak atau wanita. Nah, akan tetapi jika kita mencermati unsur-unsur lain yang membentuk konstruksi viktimisasi dalam kriminologi, unsur-unsur seperti kerugian atau penderitaan, kerugian akibat kejahatan orang lain tidak dapat diabaikan. Nah, alasannya pertama, yang mendasari bahwa militer juga dapat menjadi korban adalah karena bukan hanya menjadi tugas mereka untuk mengeksekusi, tetapi pada saat yang sama mereka juga menjadi sasaran untuk dieksekusi.
Alasan kedua adalah tipologi pelanggaran kode etik perang seperti larangan menyerang prajurit yang terluka, melukai prajurit medis, dan menyerang tawanan perang. Dengan tipologi ini, prajurit diposisikan sebagai pihak yang menjadi sasaran kejahatan dalam perang. Alasan ketiga, prajurit adalah mereka yang berjuang dengan mengangkat senjata di medan perang. Tidak jarang yang mengalami kerugian sama dengan kerugian dialami oleh korban tindak pidana seperti kehilangan kemampuan untuk melakukan sesuatu, kondisi mental yang terganggu seperti PTSD, post-traumatic disorder, dan kerugian lainnya yang bersifat laten dan tidak terlihat serta berdampak dalam jangka panjang yang merupakan residu perang. Jadi dalam konteks ini, namun alasan-alasan di atas hanya berlaku dalam konteks kekuatan bersenjata, melawan kekuatan bersenjata, atau terhadap orang-orang yang memiliki senjata dan kemampuan untuk melawan. Nah, bagaimana dengan konteks kudeta militer Myanmar terhadap warga sipil yang tidak memegang senjata? Apakah mereka dapat digolongkan sebagai korban? Jika tidak, hanya melihat tindakan-tindakan tersebut dari sisi kasat mata, maka anggota militer Myanmar yang melakukan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap warga sipil tidak dapat dikatakan sebagai korban, melainkan mereka adalah pelaku. Namun jika kita melihat secara holistik, kita akan menemukan pengakuan dari militer Myanmar, Lin Het Aung, yang membelot ke militer dan bergabung dengan penduduk sipil untuk menentang kudeta militer. Keluarga anggota militer yang tinggal di pemukiman militer ditawan, diawasi siang dan malam, serta mereka dapat digolongkan sebagai korban. Jika tidak, hanya melihat tindakan-tindakan tersebut dari sisi kasat mata, maka anggota militer Myanmar yang melakukan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap warga sipil tidak dapat dikatakan sebagai korban, melainkan mereka adalah pelaku. Namun jika kita melihat secara holistik, kita akan menemukan pengakuan dari militer Myanmar, Lin Het Aung, yang membelot ke militer dan bergabung dengan penduduk sipil untuk menentang kudeta militer. Keluarga anggota militer yang tinggal di pemukiman militer ditawan, diawasi siang dan malam, serta dibatasi hubungannya dengan dunia luar. Mereka juga tidak dapat meninggalkan pemukiman kecuali atas alasan yang diizinkan oleh junta militer. Militer yang melakukan operasi tersebut juga tidak dapat menghubungi keluarga mereka yang diawasi dan membuat mereka merasa cemas tentang apa yang akan terjadi pada anggota keluarga mereka. Militer juga diancam dengan hukuman penjara jika mereka tidak mematuhi perintah dengan atasan mereka. Nah, dalam konteks militer ini, Myanmar mereka yang keluarganya ditawan bukanlah korban langsung, melainkan korban laten seperti penderitaan mental para prajurit yang melihat rekan seperjuangannya gugur dalam peperangan. Selain itu, ancaman hukuman penjara juga menyertai mereka yang menentang perintah atasan. Namun tentang Myanmar juga dan dapat berperan sebagai kelompok-kelompok kekerasan apabila keluarga mereka tidak ditawan di pemukiman militer dan mereka dapat melarikan diri, karena yang menghalangi mereka untuk melarikan diri adalah keluarga yang ditawan. Anggota militer yang keluarganya ditawan dan diancam hukuman penjara pada umumnya adalah korban dari kekuasaan pemerintah yang berwenang-wenang atau badan-badan yang berkuasa memaksakan kehendaknya kepada mereka yang lemah, baik secara ekonomi, sosial, maupun biologis, yang membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan dalam bertindak dalam situasi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.